Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudih wa man jahada fi sabilillah ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kita sama tahu dan memahami bahwa pilihan kita untuk hidup ini adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberikan kepada kita kehidupan. Allah lah yang memberikan juga kepada kita fasilitas kehidupan. Kemudian nanti selesai itu ada yaumil jaza, ada yaumil hisab. Ada pertanggungjawaban. Apakah pengelolaan kita dalam kehidupan yang telah ditetapkan Allah ini sesuai dengan kehendaknya, ya, atau justru sebaliknya kita melawan kehendaknya. Pilihan itu ada pada kita. Apakah kita mau menjadi manusia yang taat terhadap perintahnya, ataukah kita ingkar terhadap perintahnya dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, jamaah sekalian, tentu sebagai manusia yang diberikan oleh Allah kemuliaan, ya, yang tidak diberikan kepada makhluk lain, ya, maka tentu itu berbanding lurus, ya, berbanding lurus dengan segala konsekuensinya. Ya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Surat Bani Israel atau Al-Isra ayat 70. Sungguh telah kami muliakan anak Adam itu di darat, di laut, kami angkut mereka. Kemudian kami berikan ke mereka rizki yang baik, ya, rizki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami berikan keutamaan yang tidak pernah kami berikan kepada makhluk lain. Jamaah yang berbahagia, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kemuliaan itu berbanding lurus dengan proses penciptaan. Ya. Ya. Sebagaimana juga yang disebutkan dalam hadis, ya, bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Rasulullah. Setiap anak manusia yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Ya. Jadi artinya kefitrahan, kemuliaan, keutamaan, ya, itu include dengan proses penciptaan kita sebagai manusia. Secara umum,
Ya. Nah, kemudian Allah juga membimbing kita bagaimana mengelola itu dalam kehidupan sesuai dengan kehendak Dia. Allah berikan Al-Quran, Allah turunkan Quran, Allah berikan penafsirnya yaitu Rasulullah sebagai contoh toladan yang paling sempurna. Bagaimana mengelola kehidupan itu secara baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jamaah sekalian, tetapi memang dalam hidup ini seringkali orang lupa akan asal muasalnya itu. Ya. Sehingga dia mencari sendiri kemuliaan di luar apa yang telah ditetapkan Allah. Ya kan? Dia mencari kemuliaan, ada yang berasumsi ya, kalau hartanya banyak dia jadi mulia, ya kan? Kalau jabatannya tinggi dia jadi mulia, begitu kan? Kalau pekerjaan gajinya besar, ya, ratusan miliar, mungkin miliaran tuh berapalah, ya, dia menjadi mulia. Ini kan asumsi-asumsi dia. Ya. Akhirnya dia tertipu dengan fenomena itu. Padahal di awal sudah dijelaskan oleh Allah. Kemuliaan itu sudah ada, include. Tinggal kita menjaga konsistensi terhadap perintah Allah itu. Ya. Akan langgeng itu. Begitupun rizki. Sampai kita sendiri yang merubahnya. Ya. Jadi, Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena itu ketika kita mendapatkan sesuatu dalam kehidupan yang sepertinya tidak berkesesuaian dengan ya, apa yang kita inginkan, pertama yang kita harus evaluasi adalah jangan-jangan memang kita sudah melanggar kan gitu. Jangan-jangan ada perintah Allah yang kita tidak ikuti, walaupun kita mampu untuk mengikuti itu. Yang pada akhirnya itu berpulang kepada diri kita masing-masing. Ya. Di dalam surat As-Sams, ya, Allah berfirman, diawali dengan kata waw, wasamsi. Wawnya ini disebutnya wawul qasam, waw sumpah, wasamsi waduhaha. Demi matahari, demi bulan, demi gunung, dan seterusnya. Ya. Jadi Allah bersumpah 7 kali, sumpah itu objek sumpahnya satu. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Objek sumpahnya satu, yaitu jiwa. Ya. Jadi Allah ilhamkan, Allah berikan kepada manusia itu ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan takwaha, ada jalan fujuraha. Ya. Nah, kita mau mulai pilih yang mana? Sesuai dengan deklarasi kita bahwa kita orang beriman itu, maka tentu pilihan kita adalah takwaha. Ya. Nggak kemana-mana mestinya begitu. Tapi ada orang yang memilih jalan fujuroha. Nah, Allah pertegas berikutnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang selalu mensucikan jiwanya, ya, rugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi pilihan kita menjadi takwa, kita menjadi fujur itu ada di kita. Apa kita mau menjaga kemuliaan yang telah Allah berikan, keutamaan yang Allah berikan, rezeki yang baik-baik yang telah Allah berikan, kita mau jaga atau enggak, mau dirubah atau tidak, di kita adanya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jemaah sekalian, tentu dalam hidup ini tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Semua bahagia, ingin bahagia. Tidak ada orang yang tidak bahagia, pengen bahagia itu. Hatta orang yang sangat maksiat kepada Allah pun juga pengen bahagia juga, ya kan? Orang yang sangat menentang Allah pun juga orang sangat pengen bahagia. Endingnya juga pengen baik juga, gitu kan? Ya. Tapi dalam proses perjalanan ini, terkadang ada tarik-menarik yang tadi itu,
antara fujuroha dengan takwaha. Nah, mestinya dengan bekalan iman yang sudah kita nyatakan di depan itu, semestinya itu jauh lebih dari cukup bagi kita untuk apa? Ya, untuk bertahan atau melawan godaan itu. Tetapi ternyata kecenderungan fujurohanya jauh lebih dominan. Nah, ketika fujurohanya lebih dominan, maka tentu dia akan ketarik ke jalan yang tidak benar. Ya, jalan yang sesat, jalan yang penuh dosa, jalan yang penuh maksiat, gitu kan. Nah, kalau dia sudah ketarik ke situ, ya, kemudian dia cepat kembali lagi untuk taubat, untuk raja'ah, ya, maka kalaupun dia mendapatkan kerugian, jangan disalahkan Tuhan gitu. Itu pilihan yang dia ambil, itu takdir yang dia tempuh gitu. Ya. Nah, tapi memang ada dalam kehidupan ini, kata Allah, orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak memperhatikan ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Ya, bayangkan coba di tengah pandemik begini masih ngakal-ngakalin cari keuntungan dari duit rakyat kan gitu. Ya. Masih ada aja ada orang yang seperti itu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika hawa nafsu itu jadi panglimanya dalam kehidupan, ya, jadi panglimanya, maka halal haram sudah nggak ada lagi dalam kehidupan ini. Yang subhat juga dihajar juga kan gitu. Yang haram pun dia perlu dia bikin remang-remang kan gitu. Sepertinya boleh nih kan gitu. Kayaknya boleh nih gitu. Kayak gitu-gitulah. Dia carilah tatakannya, dia carilah dalil-dalil untuk membenarkan tindakan kesalahannya itu. Boleh jadi dalilnya itu dalil-dalil agama, bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu kehidupan, maka secara tidak sadar dia sudah menggadaikan imannya. Ya. Dia gadaikan imannya untuk kehidupan yang fana ini. Ya. Nah, kalau dia sudah berani menggadaikan imannya, ya kan? Imannya saja sudah dia berani gadaikan. Apalagi harga dirinya. Apalagi harga diri bangsanya. Imannya saja yang bisa menyelamatkan dia nanti di akhirat, itu digadaikan apalagi yang lain gitu. Jadi persoalan fundamental kerusakan moral dalam kehidupan ini adalah terkikisnya iman, gitu. Tergadainya iman. Jadi pangkal kerusakan itu di situ. Nah, ketika seseorang kehilangan konsistensi terhadap keimanannya, maka seluruh nilai kefitrahannya itu menjadi rusak itu. Kefitrahannya, nilai kefitrahannya menjadi rusak. Nah, kalau sudah nilai kefitrahannya rusak, maka terjadilah berbagai macam transaksi keburukan dalam hidup ini. Ya. Transaksi bisnisnya tidak halal, haram gitu kan. Transaksi politiknya haram gitu kan. Kemudian apalagi tuh, transaksi sosialnya haram, semua gitu. Dan orang yang seperti itu memudahkan menganggap remeh dosa. Ya, menganggap remeh dosa. Lama-lama nanti dia menganggap remeh neraka begitu. Itu diterangkan dalam Quran, lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Ya, orang Yahudi itu katanya kalau nanti mereka bilang lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Kalaupun nanti kami masuk neraka itu, ya cuma berapa hari aja. Tersentuh neraka berapa hari. Itu menganggap remeh jadinya. Nah, kalau sudah seperti itu, bisa dibayangkan kehidupan ini kayak apa itu. Rusaknya itu. Ya, orang Sunda bilang pabaliut. Ya, merege hese pokoknya gitu. Nah, gitu. Jadi udah babak belur sudah tuh. Ya.
Nah, bagaimana kalau itu dilakukan secara masif oleh banyak orang, oleh banyak kelompok, oleh banyak komunitas, ya kan? Yang rata-rata kefitrahan dirinya itu sudah babak belur itu. Sudah cacat, sudah rusak. Kemudian mereka berada pada pos-pos yang sangat strategis dalam kehidupan. Ya. Pemegang kunci politik, kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, kesehatan, macam-macam lah. Bisa dibayangkan oleh kita itu kayak apa. Ya. Jadi ketika Allah menegaskan zuharal fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat, di bumi akibat ulah tangan manusia. Ya. Jadi kerusakan ini ya, tangan kita sendiri, manusia itu. Allah sudah berikan kemuliaan, Allah berikan keutamaan, ya. Allah berikan rizki yang baik-baik, ya kan? Cuma satu yang Allah minta, kamu beriman kepadaku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, jika ada orang bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan setiap permohonan yang kau minta. Ya. Tapi kata Allah, falyastajibu li, penuhi dong permintaanku, kata Allah. Ya. Wal yu'minu bi, beriman kamu kepadaku. Ya. La'allahum yarshudun, semoga kamu mendapat petunjuk. Jadi syaratnya beriman pada Allah. Nah, kita kan sudah mendeklar awalnya beriman gitu. Ya, sudah memproklamasikan bahwa kita beriman. Tentu setiap iman tadi yang saya bilang ada itu adalah pilihan, kemudian ada konsekuensi, ada akibat dari pilihan. Dan itu nggak bisa dihindari dalam kehidupan. Siapa yang bisa menghindari pilihan-pilihan kita dengan segala konsekuensinya? Kita memilih jadi orang beriman ada akibatnya, tidak beriman ada akibatnya, jadi orang mukmin ada akibatnya, jadi orang muslim ada akibatnya, jadi orang munafik ada akibatnya, jadi orang kafir ada akibatnya, kan gitu. Mau taat ibadah ada akibatnya, mau malas ibadah ada akibatnya. Jadi tidak ada dalam kehidupan ini yang nggak ada akibatnya, karena ada hukum kausalitas, ada hukum sebab akibat. Ya, setiap pilihan itu pasti ada akibat gitu. Nah, untuk menghadapi itu semua, Allah sudah berikan lebih dari cukup perangkat itu, perangkat lunaknya itu. Ada manual books-nya, Quran, ya kan? Ada petunjuk dalam kehidupan, ada hadis, ya kan? Ada contoh Rasul, ada contoh sahabat, ada perilaku ulama yang baik kan gitu. Jadi sudah lebih dari cukup untuk mengelola kehidupan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yang harus kita perhatikan adalah ketika kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah, maka memang penyertaannya itu adalah ujian, penyertaannya itu. Ya, penyertaan dari pilihan iman kita itu adalah ujian. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Ya. Surat Al-Ankabut ayat 2. Ya. Apakah manusia mengira, kata Allah, setelah mereka menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak diuji? Ya. Karena salah satu fungsi ujian di ayat ketiganya dalam surat Al-Ankabut itu adalah untuk tahu Allah mana orang yang imannya, pernyataan imannya benar, mana yang pernyataan imannya pura-pura atau dusta. Ya. Mana yang shadiqin dengan imannya, mana yang kadzibin dengan imannya. Mana yang imannya pura-pura, mana yang imannya jujur. Ya kan? Nah, jadi fungsi ujian itu adalah sesuatu yang menjadikan hidup ini dinamis sebenarnya. Jadi hidup tidak monoton, hidup dinamis. Ya. Nah, iman itu menjaga itu. Ya. Ada bahagia, ada sedih, ya kan? Ada untung, ada rugi, ya kan? Ada apa namanya? Ada siang, ada malam, ya kan? Ya. Ada bahagia, ada sedih dan seterusnya. Pokoknya begitu. Berpasang-pasangan begitu. Ya. Nah,
nasihat Imam Ahmad kepada kita itu, ya, zuhudlah kamu terhadap dunia. Ya. Apa zuhud itu? Kata Imam Ahmad, zuhud itu kalau kamu mendapatkan lebih dalam kehidupan ini, lebih dalam kehidupan, ya kan? Kamu tidak bangga. Ya. Kalau berkurang dalam kehidupan ini, kamu tidak kecewa. Ya, gitu. Makanya kalau bahagia jangan berlebihan. Kalau sedih jangan berlebihan. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepada yang berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan itu. Ya. Jadi kalau bahagia jangan keterlaluan. Kalau sedih juga jangan keterlaluan. Proporsional saja. Begitupun dalam menyukai sesuatu dalam kehidupan. Jangan berlebihan. Ya. Ahbib habibaka haunan ma. Begitu kata Sayyidina Ali. Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah sesuatu yang pantas kamu cintai, tapi proporsional. Jangan berlebihan. Supaya apa? Supaya kamu nggak kecewa kalau dia lepas. Kan dalam kehidupan ini, boleh jadi sudah di tangan kita, kan? Ya. Tapi bisa lepas, jangankan di luar tangan kita. Dia bisa lepas. Ya. Apa yang bisa lepas dalam kehidupan kita? Semua. Termasuk yang ada di dalam diri kita nih, nyawa kita, kan? Kan lepas. Ya. Suka nggak suka? Jangankan di luar diri kita. Kita menjaga nyawa kita aja kita belum tentu mampu. Kalau Israel datang, siapa mampu? Ya, kan? Apalagi di luar itu. Maka menyadari bahwa kondisi realnya seperti itu, maka kalau kita dapat lebih, ya biasa saja, proporsional. Hilang juga biasa, proporsional. Jadi pangkal kerusakan dalam kehidupan ini adalah tercerabutnya iman. Kalau sudah tercabut iman, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, orang hilang malunya. Udah nggak ada malu orang itu. Ya. Makanya dia melakukan tindakan-tindakan yang amoral gitu. Itu nggak ada malunya. Korupsi, mencuri, maling, apa aja lah. Nggak ada malunya. Ribah, namimah, nggak ada malunya. Ya. Makanya kata Rasulullah, al-haya wal iman karnan jami'an. Fa'idha urfi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Malu dan iman itu bagaikan satu ikatan. Jadi kalau orang Jakarta bilang stangkep apa? Satu apa namanya? Satu ikatan gini, stangkep disebutnya kan. Ya. Kayak sapu lidi begitu kan, itu. Jadi satu begitu kan. Ya. Al-haya wal iman karnan jami'an. Fa'idha urfi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Apabila salah satu di antara keduanya terangkat, terangkat yang lain. Orang yang nggak punya iman pasti nggak punya malu itu. Orang yang nggak ada malunya itu nggak punya iman gitu. Nah makanya korupsi, tertangkap, OTT, senyum-senyum Pak. Ya kan coba tuh orang yang di OTT kan, tertangkap tangan itu korupsi, senyum-senyum Pak. Pakai baju oren tertawa, salam, apa kabar sama wartawan? Gimana itu? Nggak ada malunya sama sekali. Hilang rasa malunya. Padahal katanya al-haya minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Nggak ada lagi sudah. Nah bagaimana mungkin kehidupan dikelola oleh orang-orang yang punya mentalitas seperti itu? Nah, ya. Nah kalau orang-orang yang punya mentalitas seperti itu pemegang kunci-kunci kebijakan, kita nggak bisa bayangkan kehidupan ini kayak apa jadinya. Ya, kan? Akhirnya semua hawa nafsu sudah jadi panglimanya. Kan? Nah kalau sudah hawa nafsu, ya sini kayak gini nih kehidupan ini. Ya. Nah jadi Bapak Ibu yang berbahagia. Nah oleh karena itu, kita harus ikuti nasihat Rasulullah. Ya. Apa nasihat Rasulullah itu terhadap iman kita? Jaddidu imanakum. Ya. Jaddidu imanakum. Selalu perbaharui iman kamu. Selalu perbaharui
iman kamu. Jadi iman ini harus di-upgrade terus Bapak Ibu sekalian. Iman kita semua. Jadi imannya harus diperbaiki terus-terus, di-upgrade terus gitu kan. Karena kata Rasulullah, al-iman yazidu wa yanqus, iman ini terkadang bertambah, terkadang kurang. Ya. Nah, kalau orang yang cerdas, ya, kalau dia sedang mengalami penurunan iman itu, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Begitupun ketika imannya baik, dia juga tahu apa yang harus dia lakukan. Orang cerdas begitu, orang dewasa begitu. Ya. Jadi jangan spekulatif, wah udah iman saya insya Allah kuat terus, kayak saya nongkrongnya di masjid aja. Belum tentu itu. Abu Jahal juga rumahnya depan masjid ya. Nah, kafir aja tuh Abu Jahal ya kan. Padahal keponakannya Nabi kan gitu. Jadi nggak ada jaminan gitu. Jadi harus ada upaya yang sifatnya individual dari kita untuk memperhatikan tumbuh kembangnya iman kita itu. Ya. Kan ada ujian enak, ujian nggak enak, kan gitu kan. Nah kalau dapat ujian yang enak gimana nyikapinnya, kalau yang nggak enak gimana, ya gitu kan. Itu iman tuh, fungsinya iman tuh begitu. Ya. Nah kalau imannya bermasalah, pasti salah nyikapinnya, kan gitu. Di dalam surat Al-Hajj ayat 11, ya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabatu fitnatun in qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusnul mubin. Ya. Memang kata Allah di antara manusia ini ada yang berimannya itu ala harfin, di pinggir-pinggir, di tepi-tepi. Jadi terjemahan Departemen Agama itu ala harfin itu di tepi-tepi. Ya. Tapi dalam tafsir ala harfin itu disebutnya ai bi makna ala syakkin. Jadi beriman tapi syak, ragu. Nah orang yang seperti ini jiwanya nggak akan pernah stabil. Ya. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia dapat sesuatu yang baik, keuntungan, ya posisinya bagus, rezekinya banyak, ya kan. Itma'anna bih, wah gembiranya luar biasa. Wah sampai lupa diri. Ya, kalau yang memberikan itu Allah, ini saya kerja keras, kalau nggak ada saya, oh begitu-gitulah. Pokoknya dirinya inilah orang hebat gitu. Saya sering nyebutnya kalau di training nih, orang yang punya sifat ini, megalomania. Jadi kayak megaloman, Bu. Jadi kayak Superman, wah hebat gitu kan. Lupa diri dia kalau dia manusia gitu. Sebaliknya, apabila diberikan fitnah, ujian yang tidak enak, inqalaba ala wajhi. Dia palingkan wajahnya dari Allah. Dia nggak suka, dia nggak demen. Bahkan dia marah, dia kecewa gitu. Marah, kecewa. Apa ini? Nggak adilin Tuhan. Wah, begitu kan. Nauzubillah min dzalik. Marah dia. Marahnya bukan hanya kepada manusia, marahnya kepada Tuhan gitu. Luar biasa manusia ini. Apa ini? Nggak ada keadilan. Nggak adil Tuhan ini. Masa saya yang sudah tunggang-tungging, ya kan, siang malam doa, zikir, hidup begini-gini aja kan gitu. Kenapa negeri kita begini-begini aja? Padahal banyak orang soleh. Oh gitu. Ya kan? Oh, disalahkan Allah. Digugat Allah itu. Digugat, bayangkan coba. Tanpa sadar dia melakukan itu. Nauzubillah, ya kan. Ini akibat apa? Akibat iman nggak diperhatikan. Imannya di pinggir-pinggir itu. Akhirnya begitu dia ngelola kehidupan. Nggak stabil orang seperti ini. Ya. Nah, orang yang seperti ini, kata Allah, adalah orang-orang yang merugi. Dzalika huwal khusranul mubin. Merekalah orang-orang yang memiliki kerugian yang nyata itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita mau melihat gambaran utuh tentang dunia nih, sudut pandangnya mesti seperti ini. Gitu. Jadi kenapa orang sekarang ini diberitahu tentang sesuatu yang membahayakan tapi masih bandel gitu kan? Ya kan? Yang memberikan nasihat kan orang yang ahli ilmu, ya kan? Pakar kesehatan, ulama yang ngerti syariat gitu.
Ya, seolah-olah ya akidahnya yang paling kuat kan gitu kan. Ya kan makhluk Allah juga ini kan. Virus ini kan makhluk Allah ya kan. Nah, harus takut dengan sama-sama makhluk Allah. Sama macan, harimau, singa juga makhluk Allah. Coba aja duduk dekat singa, berani kita ya kan. Ya kan? Lari kita ngelihat singa ya kan. Jadi ya ini orang yang merasa imannya paling kuat kan gitu kan. Kan kalau sudah kena kan penyakit ini ya, nggak pandang laki perempuan, agamanya Islam atau bukan, mukmin atau enggak ya. Lagi sholat atau di pasar, di mana aja kena gitu kan. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, tentu kita tidak mau dalam kehidupan ini, akhir dari kehidupan kita ini su'ul khotimah, nggak ada yang mau. Semua mau husnul khotimah, ya kan? Karena kata Rasulullah, orang itu dilihat akhirnya. Akhirnya dilihat. Bapak Ibu coba lihat, kalau pelari maraton, ya pelari maraton itu kalau pelari yang pintar, begitu dia start awal, dia tidak langsung sprint dia. Pelan-pelan gitu kan, sambil di tikungan dia curi gitu. Kenapa? Ini panjang jalannya. Larinya panjang, 5 km, 10 km kan gitu. Atur napas gitu. Jangan tergesa-gesa. Kecuali lari 100 meter, itu langsung sprint, Pak. Ngek, habis gitu kan. Sampai mentok gitu. Was, gitu kan. Nah, karena kita kebiasaan begitu, langsung sprint itu, ya, akhirnya begitu di akhir, ya, nggak maksimal. Makanya pelari yang pandai itu, maka dilihat itu di akhirnya, begitu dia di akhir baru dia speednya ditambah itu kecepatannya. Wow, sampai dia nomor 1 gitu kan di champion, ya kan? Makanya sama Ramadan ini juga kan. Nah, mestinya kan Ramadan pertama awal biasa, makin mau akhir, speednya ditambah kan mestinya kan? Oh, ditambah. Kalau kita enggak, ya. Di akhir itu speednya bukan ibadah yang ditambah. Ke pasar, Pak, udah tahu ada pandemik. Bandel juga. Bukan di masjid, zikir, baca Quran, speednya dipakai untuk yang lain gitu. Ya. Udah gitu ada pandemik ini, terus aja gitu. Ya kan? Kayaknya kalau nggak pakai baju baru, mati dia. Ini lebaran nih, ya kan? Nggak pakai baju baru, besok mati gitu. Ya kan? Padahal baju bagusnya masih banyak di rumah. Yang nggak punya baju bagus aja banyak. Yang nggak punya baju aja banyak gitu. Ya kan? Orang miskin, duafa, fakir miskin. Kenapa berpikirnya simpel betul gitu? Kenapa? Karena nggak ada bimbingan iman gitu. Mungkin dia merasa imannya kuat kali kan gitu kan. Ini kan bahaya, Pak. Bayangkan kalau semua masyarakat berpikirnya seperti itu dengan kualitas iman seperti itu. Kemudian terjadi proses interaksi di masyarakat. Nggak bisa dibayangkan kayak apa itu. Ya. Nah, kira-kira suasana sosial dalam kehidupan kita nih ada gambaran-gambaran seperti itu sepertinya. Ya. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah di tengah pandemik ini Masjid Al-Hidayah masih sempat membuat kajian online ini ya kan. Nah, mudah-mudahan ini banyak manfaatnya ya, banyak manfaatnya. Walaupun di tengah situasi pandemik begini, ya belajar, mengaji tetap berjalan gitu, ya kan. Apalagi situasi ini kalau tidak disikapi dengan dengan benar gitu kan, ya bisa salah-salah tafsir kita kan gitu kan. Nggak sabaran. Emang nggak enak, Pak. 2 bulan di rumah nggak ngapa-ngapain. Saya 2 bulan nggak ngapa-ngapain, urat, otot, asam urat naik semua. Otot pada kencang ya kan. Kalau ngapa-ngapain, olahraga cuma sekedar senam-senam kecil aja, nggak imbang ya kan. Ya, emang nggak enak gitu.
Tapi boleh jadi begini Bapak Ibu yang berbahagia. Yang kita anggap baik itu belum tentu gitu. Ya kan? Di hadapan Allah itu, ya kan? Jadi bisa jadi juga yang kita anggap buruk belum tentu juga buruk buat kita. Boleh jadi baik juga buat kita kan gitu kan. Jadi jangan sampai kita melangkah ya, kemudian melakukan sesuatu tanpa pengetahuan, jangan. Kalau kita nggak tahu, tinggal kita tanya kepada yang lebih tahu kan. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada orang yang lebih tahu. Kalau kita nggak tahu, tanya kepada yang lebih tahu, ahlul ilmi, ahlul dzikr. Ya kan? Nah, soal kesehatan tanya sama dokter ya. Jangan tanya sama pedagang pasar ya kan. Tanya kesehatan, tanyanya pedagang pasar kan susah kan. Ya kan? Beli obat ya bukan di pasar, beli obat di apotik kan gitu, toko obat gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan nih kita diselamatkan oleh Allah dari pandemik ini, dan mudah-mudahan ini cepat cepat berlalu ya kan, dan kita hidup normal lagi gitu kan. Ya, ini kan tidak normal kita hidup gini nih kan, nggak ada interaksi, nggak ada apa, memang nggak enak ya kan. Ya, manusia ini kan makhluk sosial kan. Kalau dibatasi ruang geraknya itu ada yang dipenjara gitu. Tapi boleh jadi itu kebaikan buat kita. Saya baca salah satu berita begitu. Ada orang yang rupanya selama Ramadan nggak pernah hatam dia, nggak pernah hatam baca Quran ya. Begitu ada pandemik ini dia hatam sampai 2 kali. Itu kan luar biasa. Nangis dia. Cerita nangis dia. Sampai hatam 2 kali. Masa mau hatam kita nunggu ada virus corona dulu. Ya kan? Ya, alhamdulillah tuh ada hikmahnya kan. Jadi dia hatam 2 kali. Atau Bapak Ibu ada yang 2 kali, 3 kali kan gitu. Alhamdulillah gitu. Saya baca nggak perlu kayak ngobrol setoran Pak, Bu. Ya, wow, 8 kali, 10 kali hatam. Bukan itu yang diinginkan gitu kan. Yang diinginkan Quran itu sebagai hudan, ya, sebagai petunjuk, sebagai pedoman gitu. Ya, tapi bagus, mau hatam 2 kali, 3 kali bagus saja. Ya. Tapi bukan kayak orang diuber-uber apa gitu kan, diuber-uber setoran lah gitu kan. Nggak seperti itu. Ya. Nah mudah-mudahan ini pandemik ini justru memberikan kesadaran yang baik kepada kita tentang bagaimana kita hidup berdamai dengan ujian. Gitu. Kalau Presiden bilang kan berdamai dengan corona tuh, kita berdamai dengan kehidupan, ya kan? Ya. Saya juga nggak ngerti berdamai dengan corona maksudnya gimana. Gitu. Nah, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari fitnah ini, ya, dari fitnah dunia ini, dan kehidupan kita betul-betul mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan. Ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sekian. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.